Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video ini kami akan membahas dan memberikan sebuah pembelajaran tentang sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. Sejarah Pergerakan Nasional ini merupakan organisasi dari etnis Sunda. Namun, apakah teman-teman tahu atau pernah mendengar organisasi Paguyuban Pasundan? Jika baru tahu, di video ini saya akan membahas dan mengulas terkait organisasi Paguyuban Pasundan. Teman-teman bisa menonton dan menyimak video penjelasannya. Oke, nah yang pertama, bagaimana sejarah terbentuknya organisasi Paguyuban Pasundan? Paguyuban Pasundan adalah organisasi yang didirikan pada tanggal 20 Juli 1913 di Bandung, Jawa Barat. Meskipun dimobilisasi orang-orang Sunda, pemimpin pertama Paguyuban Pasundan justru bukan orang Jawa Barat tulen. Ia bernama Daengkan Duruan Ardiwinata, mengalir darah etnis Bugis, namun beliau masih memiliki darah Sunda yaitu dari ibunya. Pada awal abad ke-20, masyarakat Sunda merasa perlu organisasi yang dapat memperjuangkan kepentingan mereka dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di Hindia Belanda. Nah, Paguyuban Pasundan terinspirasi dari organisasi Budi Utomo yang telah berdiri sebelumnya dan berhasil membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan masyarakat Jawa. Dan yang kedua, apa tujuan berdirinya organisasi Paguyuban Pasundan? Tujuan utama Paguyuban Pasundan adalah memajukan kehidupan masyarakat Sunda melalui pendidikan, kebudayaan, ekonomi, dan politik. Mereka juga berusaha untuk melestarikan budaya Sunda dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pengaruh dan perkembangan Paguyuban Pasundan menjadi organisasi yang cukup berpengaruh di Jawa Barat dan memainkan peran penting dalam perkembangan budaya dan pendidikan di daerah tersebut. Pengaruh terhadap kemerdekaan Paguyuban Pasundan memberikan kontribusi dalam mempersiapkan masyarakat Sunda untuk menyambut kemerdekaan Indonesia dan menjadi salah satu organisasi yang ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, dan yang ketiga, bagaimana peran organisasi Paguyuban Pasundan dalam pergerakan nasional? Nah, pada awalnya, Paguyuban Pasundan ini berkegiatan pada aspek sosial budaya saja. Namun, seiring berjalannya waktu, dengan sejalan perkembangan yang sedang terjadi dan terbentuknya Volksraad oleh Belanda yang mana menjadikan sebuah perubahan pada masa serta anggaran dasar organisasi ini, yang menjadikan mereka dan memperluas ruang lingkup kegiatan organisasi yang mana mencakup juga dalam bidang politiknya. Nah, pada tahun 1919, organisasi Paguyuban Pasundan mengubah perhatiannya ke arah dunia politik. Organisasi ini juga dalam perjuangannya menitik beratkan melalui wakil-wakilnya, yaitu Dewan Perwakilan Volksraad, provinsi, kabupaten, dan kota. Dewan-dewan ini melakukan upaya serta berpartisipasi dalam pemerintahan dan juga berjuang untuk menunjuk kemerdekaan. Nah, Paguyuban Pasundan juga berperan dalam sebuah pembentukan federasi yang bernama Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau bisa disebut PPPKI, yang mana bersama dengan organisasi lainnya yaitu Partai Sarekat Islam, Budi Utomo, PNI, Indonesia Study Club, Kaum Betawi, dan Serikat-Serikat Sumatera dalam sebuah rapat yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 17-18 Desember 1927. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh adanya organisasi Paguyuban Pasundan? Pergerakan Paguyuban Pasundan memiliki pengaruh yang signifikan dalam bidang pendidikan. Hal ini terbukti dengan didirikannya sekolah-sekolah dimulai dari Holland Christian School Pasundan di Tasikmalaya pada tahun 1922. Nah, hingga tahun 1941 telah mendirikannya 51 sekolah dan Balai Pamulangan Pasundan kemudian dibentuk untuk mengkoordinasi urusan sekolah. Upaya-upaya tersebut berhasil meningkatkan kondisi masyarakat Sunda untuk memperoleh pekerjaan dan tidak mengalami ketertinggalan dari etnis-etnis lainnya. Hal ini sejalan dengan tujuan awalnya yaitu untuk memperbaiki kondisi masyarakat Sunda melalui kecerdasan, kerohanian, dan kehidupannya. Pada bidang ekonomi, Paguyuban Pasundan mendirikan beberapa usaha atau lembaga seperti lumbung padi, koperasi, hingga bank untuk menangani krisis ekonomi. Koperasi dan bank bergerak dalam bidang keuangan dan perdagangan, sedangkan lumbung padi menyediakan alat-alat yang dibutuhkan petani. Paguyuban Pasundan juga berpengaruh terhadap pemberdayaan perempuan melalui dibentuknya Paguyuban Istri atau PASI dengan tujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat wanita
Khususnya di tanah Sunda, hal ini dibuktikan dengan adanya kesempatan bagi kaum perempuan untuk ikut berpartisipasi membangun bangsa seperti ikut serta dalam Kongres Perempuan Indonesia dan menjadi inspirasi bagi pergerakan kaum perempuan di daerah lainnya. Baik, itu dia bagaimana sejarah dan pergerakan organisasi paguyuban Pasundan. Semoga apa yang telah kami jelaskan tadi bisa menambah pengetahuan, wawasan teman-teman semuanya ya. Dan semoga bermanfaat bagi kehidupan kita dan bisa menginspirasi juga.